Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin ya, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya, untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja pembahasan dimana saat ini akhirnya Jepri pun tiba di Jakarta ya, dimana saat itu Jepri pun menjelaskan kepada papanya bahwa dirinya ingin pergi dan menyuruh Ben datang ke sini ya, karena dirinya ingin melihat keadaan kantornya saat ini, karena sudah lama sekali dirinya meninggalkannya. Dimana saat ini sebenarnya Jepri bukan ingin melihat kantornya, tetapi dirinya ingin secepatnya untuk bertemu dengan Novia. Dan juga ingin menanyakan kepada Ben apakah selama dirinya sakit Novia pernah menjenguknya ya, atau mencarinya. Dimana saat setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ben ya, dan dirinya tidak menyangka bahwa selama ini Novia begitu sangat perhatian dan berusaha untuk mencari keberadaannya. Dan saat itulah Jepri pun mengatakan apakah mungkin saat ini Novia marah kepada dirinya karena dirinya sudah tidak datang ke Taman Amarilis waktu itu, padahal dirinya sudah berjanji kepadanya. Dan di sisi lainnya dimana saat ini Novia merasa sangat merindukan Jepri ya guys ya, dimana saat itulah dirinya mencoba untuk memandangi foto saat-saat dirinya bersama dengannya, dimana saat itu handphone Novia pun ngedrop ya guys ya, dan berusaha untuk mengecasnya. Nah, yang dimana saat itulah Rizka pun datang meminta bantuan Novia untuk menyusun tugas anak-anak ya guys ya, dimana saat itu Rizka melihat jika saat itu Novia tidak concern sama sekali, karena saat ini Novia kepikiran terus tentang Jepri ya. Dan saat itulah Rizka pun meminta Novia untuk berhenti mengerjakannya dan biarkan dirinya sendiri yang mengerjakan ini, karena dirinya tidak mau terjadi sesuatu pada Novia, dan meminta Novia untuk tidak terlalu stres ya, karena dirinya takut nanti bayinya cepat tua. Tentunya itu membuat Novia pun sedikit terhibur ya guys ya. Setelah itu Novia pun segera pergi, namun saat itu Novia lupa mengambil handphonenya yang lagi dicas. Dan sesampainya di parkiran, dimana saat itu Novia pun merasa sangat terkejut ya, karena saat itu Pak Susilo mengatakan bahwa ada titipan untuk Miss Novia. Dimana saat itu Novia pun melihat bahwa itu kiriman dari Hakim ya guys ya, namun saat itu Novia pun menolaknya dan memberikannya kepada Pak Susilo. Tentu saja itu membuat Pak Susilo pun merasa sangat senang ya. Sementara itu Novia mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menerima pemberian dari Hakim ya, karena bagi dirinya itu semua sudah terlambat. Setelah itu Novia pun mengatakan bahwa lebih baik dirinya pergi ke Taman Amarilis terlebih dahulu ya, sebelum dirinya memeriksakan kandungannya, karena mungkin dengan begitu dirinya bisa tenang dan bisa bertemu dengan Jepri. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Jepri di tengah perjalanannya, dimana saat ini Jepri akhirnya sampai juga ke rumah ya guys ya, dimana saat itu Jepri pun bergegas mengganti pakaiannya karena dirinya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Novia. Dimana saat itu Jepri pun meminta Ben untuk mengantar dirinya ke Taman Amarilis, karena Jepri berharap dirinya bisa bertemu dengan Novia di sana ya guys ya, dimana saat itu akhirnya Jepri dan juga Novia akhirnya bertemu ya guys ya. Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat senang, karena orang yang selama ini dia tunggu akhirnya datang juga. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Pak Samsul pun telah kembali ya ke rumah, dimana saat itu Pak Samsul pun merasa sangat senang karena dirinya bisa bertemu dengan Kinara. Dan begitu pun dengan Kinara ya guys ya, dimana saat itulah Mira pun meminta Kinara untuk membantu dirinya mendorong Pak Samsul ke kamarnya ya guys ya. Dan saat itu Mira pun mengatakan bahwa saat ini keadaan papahnya pun telah membaik dan mungkin saatnya ini dirinya pergi meninggalkan Kinara kembali ya guys ya. Dan dimana saat itulah Mira pun bergegas mengambil koper dan juga pakaiannya ya guys ya. Dan
terpaksa dirinya harus melakukan semua ini dan meninggalkan Kinara lagi ya, karena sebenarnya dirinya masih ingin bersama dengan Kinara dan juga Pak Samsul. Namun saat itu Mira pun teringat kembali di mana saat itu dirinya bertemu dengan Pak Arjuna, di mana saat itu Pak Arjuna pun sengaja mengajak Mira untuk bertemu ya, dan mengatakan bahwa saat ini anaknya telah meninggal dunia ya. Tentunya itu membuat Mira merasa sangat terkejut, dan Pak Arjuna pun mengatakan bahwa mungkin Roni telah menceritakan semua kejadian 18 tahun yang lalu ya, dan dirinya meminta Mira untuk merahasiakan semua ini, dan jika Mira berani menceritakan semua kejadian tersebut, maka dirinya tidak akan segan-segan membuat hidup keluarga Mira akan menderita, dan dirinya tidak main-main dengan ucapannya ya. Dan saat itu juga Mira pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut ya. Namun saat itu Pak Arjuna mengatakan mungkin saat ini dirinya bisa percaya dengan semua ucapan Mira, tetapi setelah dirinya mendapatkan bukti maka dirinya tidak akan segan-segan akan mencari Mira kemanapun Mira pergi ya, karena dirinya bisa memastikan Mira dan juga keluarganya akan hidup sangat menderita. Setelah itu Mira pun pergi ya guys ya, dimana saat itulah Mira pun terpaksa melakukan semua ininya karena dirinya tidak mau jika Pak Arjuna akan membuat keluarganya menderita. Cukup dirinya yang merasakan semua ini, padahal saat ini Mira merasa sangat senang ya, karena dirinya bisa dekat dengan Pak Samsul dan juga anaknya. Dan di adegan berikutnya dimana saat ini Tami merasa sangat sedih ya guys ya, karena saat ini tidak ada satu orang pun yang memperhatikan dirinya, terutama Hakim, Jo dan juga Novia ya, karena saat ini mereka semua menjauh darinya. Dan saat itulah Dinda pun menyarankan kepada Tami untuk konsultasikan dirinya ke psikolog ya, agar Tami semakin tenang ya, karena masalah yang dihadapi Tami cukup berat. Dan di sisi lainnya dimana saat ini Jo dan juga Naima sedang meeting ya bersama dengan Pak Morris, dimana saat itu Pak Morris pun begitu sangat memuji kinerja Naima dan juga Jo ya. Tentunya itu membuat Naima dan juga Jo merasa sangat senang ya guys ya. Dan sepertinya saat ini hubungan Jo dan juga Naima pun semakin dekat, dimana saat itu mereka pun saling mencuri pandangan satu sama lainnya. Sementara itu Tami mendengarkan semua penjelasan dari Dinda ya guys ya, dimana saat itulah Tami pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Dinda itu memang benar ya. Mungkin dengan begitu dirinya bisa sedikit tenang, dimana saat ini Tami pun tidak mengetahui bahwa yang dikatakan oleh Dinda tersebut adalah Naima ya, dan pastinya Naima pun akan mengetahui bahwa sebenarnya Tami masih mengharapkan Jo.